A-nya. Nah, kita masuk ke materi kita. Fungsi dan komposisi. Komposisi fungsi adalah metode penggabungan dua fungsi atau lebih secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru ya. Jadi, tapi nanti yang kita contohkan ini adalah penggabungan dua fungsi. Nah, dari pemahaman ini ya diharapkan nanti teman-teman juga bisa memahami seandainya menangani kasus penggabungan lebih dari dua fungsi ya. Jika F dan G adalah fungsi, maka komposisi fungsi F ke G didefinisikan sebagai berikut ya. Kita menggunakan simbol seperti ini ya. F kemudian komposisi G terhadap X ya. Nanti bisa juga disimbolkan sebagai ini adalah fungsi dari fungsi Gx ya. Nah, gambarannya nanti bisa dilihat seperti ini ya. X ini adalah G ya, di mana G-nya adalah fungsi X ya. G mewakili fungsi X ya. Dan F-nya ini adalah fungsi dari Gx ya. Nah, ini gabungan fungsi Fx dan Gx ya. Jadi penggambarannya nanti terbalik ya. X, G, kemudian baru F ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Nah, dari gambar tadi ya terlihat pemetaan X pada fungsi G menghasilkan Gx dan pemetaan Gx pada fungsi F menghasilkan Fgx. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya. X-nya itu adalah domainnya ya. Kemudian Gx-nya ini adalah ini kodomainnya ya. Nah, kemudian Fx-nya ini adalah subkodomain dari X ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Nilai awalnya X, nanti dia memetakan ya terhadap Gx ya, dan Gx yang memetakan pada Fx ya. Nah, jadi nanti fungsi komposisi F ke G terhadap X ya adalah sama saja dengan fungsi dari fungsi Gx ya. Fungsi F komposisi G yang didapatkan dari gabungan Fx dan Gx. Nanti kurang lebih seperti ini untuk gambar yang kedua ya. Nah, contoh komposisi fungsi. Nah, biar nanti gambarannya lebih realistis ya. Kita lihat contoh di sini ya. Diketahui Fx adalah X kuadrat dan Gx adalah X plus 1 ya. Maka fungsi komposisi dari F ke G ya, F komposisi G terhadap X ya, ini sama saja dengan F Gx ya, sama dengan F G plus 1. Nah, ini disubstitusikan nilai Gx-nya ya, yaitu X plus 1 ya. Kemudian kalau kita mau melihat hasilnya ya, di mana F-nya adalah X kuadrat ya, maka X yang ada di sini ya, nanti dimasukkan nilai Gx-nya, yaitu X plus 1. Sehingga nanti didapatkan di sini X plus 1 kuadrat ya. Sehingga nanti kalau ini dikalikan kuadratnya ya, didapatkan nilai X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, nanti soal pengaliannya teman-teman bisa cek ya. Kalau memang ada kesalahan, silahkan berdiskusi di kolom komentar ya. Kemudian ya, nah ini kita berikan gambaran kalau kebalikannya seperti apa ya. Nah, dan nanti akan kita berikan kesimpulan ya. Untuk G komposisi F ya terhadap X ya, yaitu G Fx ya, di mana Fx-nya ini adalah X kuadrat ya. Nah, ini ya. Kita isi X kuadrat. Sehingga ya, ketika ini kita masukkan pada G ya, di mana G-nya adalah X plus 1 ya, maka ya X-nya kan yang kuadrat cuma 1. Ini nilainya adalah X kuadrat plus 1. Ya, jadi hasilnya begini. Fungsi komposisi F G terhadap X itu adalah X kuadrat plus 2X plus 1 ya. Sedangkan fungsi komposisi G ke F ya terhadap X ya, hasilnya adalah X kuadrat plus 1. Nah, ingat-ingat hasilnya ya, nanti akan kita simpulkan di belakang ya. Nah, selanjutnya kita perdalam ya mengenai konsep penting notasi komposisi fungsi. Walaupun tadi dicontoh ya, kita sudah menggunakan notasi komposisi fungsi ya. Nanti tapi lebih jelasnya ya akan kita bahas di sini ya. Yang pertama, menerapkan fungsi pertama. Nah, mulailah dengan menerapkan fungsi G pada input X ya. Ini berarti kita akan menghitung nilai Gx. Kemudian menerapkan fungsi kedua ya. Jadi nanti gunakan hasil dari Gx ya sebagai input pada fungsi F ya. Jadi
kita lihat ya fungsi yang terdalam dulu ya, kemudian baru diterapkan pada fungsi yang ada di luar ya. Ini untuk contoh kasus ya, fungsi f komposisi G ya. Tapi untuk yang ini nanti berbeda ya. Nah, selanjutnya gunakan hasil dari Gx sebagai input untuk fungsi f. Ini nanti berarti kita akan menghitung f komposisi Gx ya. Fungsi f ya pada fungsi Gx ya. Kemudian hasil akhirnya ya, hasil dari f Gx adalah input dari komposisi fungsi f komposisi G ya. Nah, contoh konseptual untuk fungsi kurang lebih seperti ini ya. Untuk ini penggunaan notasinya. Jadi nanti diperhatikan, kita lihat contoh ini. Misalkan fungsi x adalah x kuadrat plus 3 dan gx adalah 2x min 1. Maka untuk menghitung fungsi f komposisi G terhadap x adalah, yang pertama hitung gx-nya dulu ya. Gx-nya adalah 2x min 1 ya. Kemudian yang kedua, gunakan hasil dari Gx ya sebagai input untuk f ya. Nah, nanti 2x min 1-nya kita substitusikan ya pada fungsi f ya, dimana f-nya adalah fungsi f terhadap x-nya adalah x kuadrat plus 2 ya. Sehingga ini kita masukkan ya untuk f ya 2x min 1-nya ya. Sehingga f 2x min 1 sama dengan ya 2x min 1 dikuadratkan ya, seperti ini ya. Kemudian plus 3 ya. Sehingga nanti bisa kita sederhanakan hasilnya ya. Ini 2x min 1 dikuadratkan ini semestinya ya. Nah, kalau kita sederhanakan ya, sehingga nanti akan menjadi seperti ini ya. 2x min 1 kuadrat plus 3. Ya, ini kita hitung ya. Untuk 2x min 1 kuadratnya ya. Ini kalau kita hitung menjadi 4x pangkat 2 min 4x ya. Plus 1 plus 3. Sehingga nanti kalau ini kita jumlahkan ya. Ini plusnya menjadi 4 ya. Sehingga nanti persamaannya menjadi 4x kuadrat min 4x plus 4 ya. Jadi fungsi f komposisi Gx ya adalah 4x kuadrat min 4x plus 4. Dari komposisi ini kita menghasilkan persamaan baru seperti ini ya. Nah, kemudian ya kita lihat di sini ada catatan penting ya mengenai contoh konseptual komposisi fungsi yang tadi sudah kita bahas ya. Yang pertama, domain dari fungsi f komposisi G adalah semua x yang berada dalam domain G dan juga mengarah pada nilai yang berada dalam domain f ya. Nah, jadi nanti ya ini pemetaan berlanjut ya. Kalau kita melihat fungsi sebagai sebuah pemetaan himpunan ya. Kemudian yang kedua, komposisi fungsi tidak selalu komutatif ya, tidak selalu berbolak-balik ya. Yang berarti ya bahwa f komposisi G tidak sama dengan G komposisi f. Nah, ini yang terlihat ya pada contoh di awal tadi ya, di sini ya. Nah, di sini ya. F komposisi G hasilnya ini ya. Sedangkan G komposisi f hasilnya ini, berbeda ya. Jadi tidak bersifat komutatif untuk komposisi ini ya. Kemudian, nah tadi yang kedua sudah dijelaskan ya. Maka dengan memahami konsep dan notasi ini, mahasiswa diharapkan lebih mudah mengaplikasikan komposisi fungsi dalam berbagai permasalahan kalkulus yang nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, untuk operasi fungsi ya, bisa jadi perhatian di sini ya, bahwa fungsi f plus g ya, itu sama dengan fungsi x plus gx ya. Jadi nanti untuk komposisi dan operasi aritmatik ini nanti berbeda ya. Kemudian f min gx ya, fungsi dalam tanda kurung seperti ini itu sama dengan fungsi x dikurangi fungsi gx ya. Fungsi fx dikurangi fungsi gx. Kemudian untuk komposisi ya, fungsi f gx ya sama dengan fungsi fx dikalikan dengan fungsi gx ya. Kemudian untuk komposisi G ke F ya terhadap X ya, maka ini sama saja dengan fungsi Gx ya dikalikan dengan fungsi Fx ya. Sedangkan ya untuk komposisi F ke F itu sama dengan ya fungsi F ke F seperti ini ya, komposisi seperti ini ya. Fungsi X, fungsi X. Sama dengan juga nanti untuk G komposisi G ya.
Itu nanti ya jadinya seperti ini ya. G-nya diisikan dengan G ya di dalamnya ya. Ini mirip dengan pengkuadratan ya. Nah, selanjutnya ada contoh operasi ya. Di sini fx sama dengan ya x min 2 per 5. Sedangkan gx itu adalah x kuadrat per 5. Maka kita menggunakan operasi tadi ya, seperti ini ya, di penjumlahan ya. Fungsi f plus fungsi gx ya, sama dengan nanti seperti ini ya. Ini dijumlahkan ya, sehingga nanti kalau dua-duanya per 5 ya nanti tinggal kita jumlahkan. Di sini nanti maka hasilnya adalah x kuadrat plus x min 2 ya. Kemudian berikutnya fx min 5 gx ya. Nah, ini sama dengan ya, ini x min 2 per 5 dikurangi 5 dikalikan x kuadrat per 5 ya. Nah, nilai gx-nya nanti kita substitusikan di sini. Sehingga nanti kalau kita hitung ya hasilnya menjadi kurang lebih seperti ini. Min 5x kuadrat plus x min 2 dibagi dengan 5 ya. Nah, selanjutnya ya kita lihat ada contoh operasi yang lainnya lagi ya. Diketahui misalnya fx-nya adalah akar x ya, dan gx-nya adalah 3gx ya. Maka untuk operasi fungsi f plus fungsi gx ya, ini adalah akar x plus 3x. Untuk fungsi f min fungsi gx ya, ini sama dengan akar x min 3x. Untuk fungsi f komposisi gx ya, ini sama dengan akar 3x ya. Nah, jadi nanti fungsi f-nya kan di sini kan ini ya, 3x ya. Kemudian dimasukkan nilai g-nya ya. Nilai gx-nya adalah 3x ya, dimasukkan ke sini. Nah, jadi nanti menjadi akar 3x ya. Kemudian kalau kebalikannya ya, ini kan 3x ya, sehingga nanti di sini akar x-nya itu dimasukkan ke nilai di sini ya. Kemudian untuk f, fungsi f ya, jadi nanti akar x ya sama dengan akar pangkat 4 untuk x ya. Sedangkan komposisi g komposisi g ya, ini adalah 3x-nya dimasukkan sehingga menjadi 9x. Ini sama dengan pengkuadratan juga ya. Nah, selanjutnya ya, komposisi fungsi tidak selalu dapat dibalik ya, atau non komutatif ya. Untuk ini ya, konsep ini ya, tadi sebenarnya sudah disinggung ya, tapi ini kita pertegas ya. Komposisi fungsi tidak selalu komutatif, yang berarti f komposisi g tidak sama dengan g komposisi f. Artinya urutan penerapan fungsi sangat penting dalam komposisi ya. Jadi depan belakang sangat penting. Suatu komposisi tidak dapat dibalik seperti dijelaskan dalam contoh berikut ini ya. Nah, tadi sebenarnya sudah ada contohnya, tapi kita lihat di sini contoh di sini yang untuk mempertegas pemahaman kita ya. Misalnya fx adalah 2x plus 3 dan gx-nya adalah akar x ya. Maka f komposisi gx ya adalah f gx ya, nilai gx-nya ya, ini adalah akar x ya, kita masukkan ke sini ya. Ini menjadi 2 akar x plus 3. Sedangkan untuk sehingga f komposisi g ya terhadap x ya tidak sama g komposisi f terhadap x. Ini harusnya dihitung ya g komposisi f-nya juga ya. Nah, kalau g komposisi f ya kira-kira apa? Ini adalah akar 2x plus 3 ya, kira-kira seperti itu ya. Teman-teman nanti bisa cek ya. Tapi yang pasti di sini ya, bahwa f komposisi g itu tidak sama dengan g komposisi f ya. Dan tadi di contoh awal sebenarnya sudah terbukti. Selanjutnya kita lihat ya untuk contoh-contoh ya bahwa komposisi fungsi itu tidak komutatif ya. Yang pertama diketahui fx adalah akar x ya, dan gx-nya adalah x plus 1 ya. Maka teman-teman bisa coba cari ya, f komposisi gx-nya berapa ya, kemudian f komposisi gx-nya berapa. Oh, ini sama ya, f gx ya. Kemudian untuk f komposisi gx harusnya dibalik ya. Nah, ini f komposisi gx ya. Nah, maka di sini didapatkan nilai akar x plus 1 ya. Akar ini akar ya, x plus 1 ya, kita masukkan ya. Dengan daerah asal atau domainnya adalah antara min 1 sampai tak hingga ya. Kemudian untuk g komposisi x ya, maka didapatkan ya di sini ya
G komposisi X ya, maka di sini adalah akar X ya, A1-nya tidak masuk akar di sini ya. Dengan domainnya adalah antara 0 sampai tak hingga ya. Kemudian untuk F komposisi F ya nanti didapatkan akar pangkat 4 X ya. Sedangkan untuk di sini G komposisi G ya didapatkan di sini adalah X plus 2 ya. Nah ini sudah saya perbaiki ya untuk contoh soalnya dan jawabannya nanti langsung teman-teman lihat yang ada di sini ya. Nah selanjutnya ada contoh non komutatif berikutnya ya. Di sini ada fx-nya adalah x kuadrat plus 3 ya. Kemudian berikutnya ya gunakan hasil fx ya sebagai input untuk g ya. Jadi nanti g komposisi x-nya adalah ya Gx kuadrat plus 3 ya. Kemudian ya G-nya ini mungkin di sini adalah X ya. Nah, di sini Gx-nya adalah 2X min 1 ya. Sehingga nilai ini ya X kuadrat plus 3-nya ya. Ini disubstitusikan ke nilai X-nya di sini ya. Sehingga nanti didapatkan 2x kuadrat plus 3 min 1 ya. Ini kalau kita masukkan dan menjadi 2x kuadrat plus 6 min 1 ya. Sehingga nanti di akhir ya didapatkan 2x kuadrat plus 5. Jadi komposisi G komposisi fx ya adalah 2x kuadrat plus 5 yang jelas berbeda dengan F komposisi G yaitu 4x kuadrat plus 4x plus 4 ya. Nah, nanti untuk hitung aja teman-teman untuk F komposisi G ya. Nah, jadi nanti kalau kita masukkan di sini kan 2x kuadrat min 1 plus 3 ya. Jadi nanti ya kira-kira hasilnya 4x kuadrat plus 4x plus 5 lah. Ya, nanti coba aja dihitung ya. Nah, kita sudah masuk ke kesimpulan ya. Yang pertama, tujuan dari perkuliahan ini ya, mahasiswa memahami fungsi dan komposisi fungsi dalam matematika. Diharapkan setelah paparan tadi ya mahasiswa benar-benar paham ya. Dan kalau belum paham ya bisa berdiskusi, tanya jawab di kelas ya. Kemudian yang kedua, konsep komposisi fungsi menggabungkan dua fungsi f dan g menjadi f komposisi g yang didefinisikan sebagai f dengan simbol seperti ini ya terhadap g pada x ya. Ini bisa juga ditulis sebagai f gx seperti ini ya. Nah, contohnya tadi di sini ya bisa dilihat ya. F sama dengan x kuadrat plus 3 dan gx sama dengan 2x min 1 ya. Sehingga nanti didapatkan F komposisi G adalah 4x kuadrat min 4x plus 4 ya. Kemudian yang jadi catatan penting di sini adalah sifat penting dari komposisi fungsi adalah tidak selalu komutatif, tapi nanti bisa saja juga komutatif ya. Tapi yang pasti ya ini F komposisi G tidak sama dengan G komposisi F ya. Jadi secara umum nanti seperti itu. Walaupun nanti ada beberapa kasus yang mungkin saja berlaku sifat komutatif ya. Baik, berikutnya di sini nanti ada soal-soal latihan ya, teman-teman bisa dikerjakan soal-soal latihannya ya, dan nanti silahkan diikuti arahan dari dosen koordinator di masing-masing cabang ya. Sehingga nanti soal-soal latihan ini akan membantu pemahaman teman-teman sekalian dalam memahami materi ini ya. Kemudian nanti ada soalnya yang kedua ya. Ini untuk contohnya ada fx dan gx ya. Kemudian yang kedua lagi ada fx gx ya. Nanti coba dikomposisikan dan nanti coba dioperasikan secara aritmatik ya, plus dan minus ya. Kemudian berikutnya ya, ini juga ada soal ya fx sama dengan ini x kuadrat maksudnya. Jadi nanti kalau ada angka di belakang seperti ini ya, ini maksudnya adalah kuadrat ya, karena tidak mungkin penulisan x variabel x ya, kemudian di belakangnya ini ada ini ya, ada nilainya di belakangnya ya. Kemudian gx-nya juga seperti ini ya, maka f komposisi g nanti hasilnya seperti apa ya. Kemudian bagaimana kalau fx gx-nya persamaannya berbeda, maka nilai komposisi fungsi F komposisi G dengan nilai X-nya 1 dan G komposisi F dengan nilai X-nya 2 itu nanti berapa ya. Nanti coba saja dimasukkan ya angka-angka ini ya. Kemudian nanti berikutnya di sini ada dua buah fungsi fx dan gx ya. Kemudian
Ini ada ini pertanyaan ya, jika F komposisi G ya dengan nilai X-nya adalah A sama dengan 33 ya, maka tentukan nilai dari 5A. Nah, 5A itu nanti berapa? Coba aja dihitung di situ ya. Nah, nanti ini aljabar biasa sih ya, konsep kalkulus dasar lah ya. Baik, saya kira demikian ya materi perkuliahan kali ini, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.